Hai semuanya, selamat datang kembali di YouTube channelku. Kali ini aku mau share dengan kalian video tentang gimana caranya bikin sinking fund. Sebelum dimulai, seperti biasa aku mau disclaimer dulu bahwa aku bukan professional financial advisor dan tips yang aku share di sini yang aku pakai untuk rumah tanggaku. Kalau kita bicara soal sinking fund, itu berarti kita membicarakan mengenai tabungan atau simpanan yang kita sudah tentukan jangka waktunya berapa lama dan berapa besar nominal yang kita inginkan. Pernah nggak sih teman-teman ngalamin nggak ada uang ketika sebetulnya kita butuh untuk bayar biaya perbaikan kendaraan atau beli hadiah lebaran buat anak-anak dan keluarga besar, atau bahkan untuk pembayaran medis rutin yang padahal kita udah tahu bahwa setiap tahunnya kita pasti ngeluarin dana untuk keperluan tersebut. Tapi ternyata pas dibutuhkan, dananya nggak ada. Nah, di video ini aku mau kasih contoh beberapa jenis sinking fund yang biasa digunakan. Seperti dana untuk hari raya lebaran, dana liburan keluarga, dana pembayaran DP untuk beli rumah, ataupun dana kebutuhan medis yang rutin. Jadi sekarang pertanyaannya gimana sih caranya bikin sinking fund? Pertama-tama, kita harus tentuin dulu kategori biaya apa yang kita butuhkan. Kalau tadi di contoh, aku kan sempat bilang ada keperluan untuk hari raya lebaran. Nah, kita harus ngitung berapa sih dana yang kita mau keluarkan untuk kegiatan tersebut. Setelah itu, kita menghitung ada berapa banyak bulan sampai hari H itu datang. Setelah kita menemukan dua komponen penting itu, baru kita bisa menghitung berapa sebetulnya sinking fund yang bisa kita setorkan setiap hari atau bulannya tergantung dari rencana yang dibuat teman-teman. Caranya dengan membagi total nominal yang dituju dengan jumlah hari atau bulan yang diperlukan sampai tujuan itu tercapai. Di halaman berikutnya ini, aku bikinin contoh untuk dua sinking fund tracker yang teman-teman bisa coba buat. Di tabel pertama, aku bikin bentuknya simple dengan model kotak-kotak untuk target dana lebaran nanti yang nominalnya sekitar 2 juta. Tabelnya sendiri dimulai di pembayaran gaji bulan November ini sampai nanti di tanggal lebaran. Untuk cara baca tabelku, itu yang baris paling pertama adalah nominal yang disetorkan, dimulai dari 50.000, kemudian 60.000 sampai nanti lanjut ke 100.000, yang mana kalau dilihat di ujung tabelnya, angka yang diraih 2 juta bisa tercapai. Untuk contoh tracker yang kedua, aku bikin bentuknya agak lebih dekoratif. Karena tujuannya untuk dana liburan, jadinya di sini aku bikin bentuk pesawat. Dengan gambar-gambar kecil tambahan seperti koper, paspor, dan boarding pass, supaya trackernya jadi makin menarik.
Untuk tracker liburan yang ini, aku bikin terdiri dari 52 kotak, yang nominalnya dimulai dari Rp0 sampai Rp230.000 dengan total target dana liburan sebesar Rp5 juta. Karena masih masa pandemi, jadinya pilihan destinasi liburannya juga nggak jauh-jauh dari rumah. Itu pun kalau tahun depan kita udah bisa pergi liburan ya teman-teman. Setelah tracker selesai dibuat, nanti teman-teman bisa ngewarnain kotak-kotak yang ada sesuai dana yang disetor ya. Dananya bisa disimpan di tabungan terpisah dari rekening sehari-hari atau menggunakan amplop. Di sini aku mau kasih contoh penggunaan amplop untuk menyimpan dana sinking fund. Supaya nggak kecampur dan lebih menarik, aku menghias bagian depan amplopnya dengan washi tape dan tulisan kaligrafi amatir. Tapi teman-teman bisa kok menghias amplopnya dengan kreasi teman-teman sendiri. Mungkin dengan menempel stiker, membuat gambar-gambar icon untuk masing-masing kategori, ataupun hanya tulisan label biasa. Sesuka kita, pokoknya amplop itu bisa didekorasi. Yang penting, jangan sampai dananya kepake untuk keperluan rutin bulanan ya. So, that's it untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Dan kalau kalian suka videonya, please klik like and subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!